Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4, kelas 4B, kelas 4A maupun kelas 4B. Mudah-mudahan di pagi yang berbahagia ini kalian dalam kondisi sehat walafiat, tetap pada iman dan Islam. Baik anak-anakku sekalian, Bapak ingin memberikan penjelasan tentang materi PAI selanjutnya ya. Ini adalah tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi kita memberikan pengetahuan tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dalam hal ini bahwa beriman kepada malaikat Allah adalah salah satu rukun iman. Artinya apabila itu tidak kita imani, maka bisa saja iman Islam kita belum sempurna. Karena ada beberapa ketentuan tentang keimanan yang harus kita penuhi. Salah satunya iman kepada malaikat Allah. Cara mengimani kepada malaikat adalah dengan cara mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Apabila kita sudah mengenal tugas-tugasnya, maka akan dengan mudah kita mengimaninya. Ini beberapa nama malaikat yang harus kita hafalkan ya. Ini harus dihafalkan. Salah satunya adalah Jibril, sampai kepada malaikat yaitu Israfil. Ini sebetulnya kita sudah hafal nama-nama malaikat tersebut karena kita waktu belajar ngaji ya di masjid ataupun di musola atau di tempat-tempat pengajian umum, ini selalu diajarkan dan selalu disampaikan. Agar apa? Agar kita terus dapat menghafal dan terus dapat mengingat serta dapat meyakini. Dengan terus-menerus kita pelajari dan terus-menerus kita ketahui, maka ini akan masuk ke dalam hati kita dan bisa kita yakini tentang keberadaannya. Ini ada materi tentang cara menerima keberadaan malaikat. Satu, keyakinan yang pasti bahwa setiap kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Yang kedua, banyak mengingat kematian karena ada malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Kita senang atau gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya dilakukan para malaikat Allah. Misalnya, kita belajar, walaupun belajarnya sekarang adalah pelajaran online atau daring dalam jaringan, karena kita niatnya menuntut ilmu, maka para malaikat akan mendoakan kita. Atau mengunjungi karib kerabat, saudara, tidur dalam keadaan suci. Maksudnya tidur dalam keadaan suci, sebelum kamu tidur, kamu berwudu terlebih dahulu. Ya walaupun dalam tidur wudu itu batal, tetapi fungsinya bukan itu. Fungsinya bukan itu. Fungsinya adalah kita mengkondisikan diri kita dalam keadaan suci. Jadi mau tidur, kita berwudu dulu. Kemudian kita membaca beberapa kalimat-kalimat thayyibah semampu kita. Berikutnya adalah memilih barisan yang paling depan dalam sholat berjamaah. Jadi malaikat sangat menyenangi orang-orang yang berada paling depan ketika sholat berjamaah. Bapak harap anak-anak kelas 4A dan kelas 4B, terutama yang laki-laki nih kalau sholat berjamaah. Apabila kalian tidak ingin berjamaah, maka kalian harus memperhatikan aturan-aturannya. Misalnya karena sakit, karena banjir, hujan deras, atau ada hal-hal yang membahayakan, sekiranya kalian harus sholat di rumah. Seperti kondisi pandemi yang semakin hari semakin menghebat ya, semakin
banyak saja orang yang positif, maka ya kita diminta untuk diam di rumah. Salah satunya tidak menghadiri sholat berjamaah. Tapi apabila di daerah kita kondisinya kondusif, tidak terlalu banyak yang kena, maka kita dipersilakan untuk kembali sholat berjamaah. Berikutnya adalah salah satu ayat dari Al-Quran yang menjelaskan tentang beriman kepada malaikat. Yaitu adalah tentang malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid ini dalam surat Al-Kahf diceritakan bahwa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Berikutnya adalah tentang merangkum dari materi kita pada hari ini. Ini ada beberapa yang tadi dirangkum. Salah satunya adalah malaikat itu apa, kemudian malaikat ada berapa, dan kita harus menerima keberadaan tersebut sebagai bentuk keyakinan, ya, sebagai bentuk keyakinan. Kita nggak perlu mencari tahu tentang bagaimana wujudnya mereka itu, profilnya seperti apa, jenis kelaminnya apa, itu tidak penting, ya, tidak perlu. Kalian cukup mengimani saja, artinya mengimani saja, cukup percaya saja. Ketika kamu sudah mampu meletakkan itu di dalam hatimu, maka insya Allah keimananmu sudah benar, karena tidak perlu menambah-nambahkan hal-hal yang aneh-aneh atau yang sulit-sulit. Nah, baiklah, untuk tugas PAI kelas 4A dan kelas 4B adalah silakan kalian amati video ini, kemudian kamu beri komen, ya, beri komen di dalam bagaimana teknik atau cara mengimani malaikat menurut pendapatmu, ya. Tadi Bapak udah kasih beberapa arahan. Sekarang pengalaman kamu ketika mengimani malaikat itu bagaimana? Pengalaman kamu ketika berusaha untuk mengimani para malaikat, ya. Apakah dengan misalnya contoh kalian nonton film tentang malaikat atau baca buku tentang malaikat dan lain sebagainya. Nah, itu silakan diceritakan ya dalam komen di video YouTube yang Bapak berikan linknya kepada kalian, ya. Mudah-mudahan materi singkat ini bermanfaat dan kita bisa meyakini dan mengimani tentang keberadaan malaikat yang menjadi rukun iman bagi agama kita atau keyakinan kita. Terima kasih sudah memberikan respon kepada pelajaran PAI dan budi pekerti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali normal dalam kehidupan belajar dan mengajar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.